Ya, silakan dibuka mic-nya. Kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, kita awali perkuliahan kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita sama-sama baca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kita kita akan melanjutkan materi belajar kuantitatif kita, mana minggu kemarin saya belum sempat untuk menambah materi belajar kita karena ada kegiatan lain. Oleh karena itu pada hari ini saya akan lanjutkan materi kita yang tidak beberapa lama lagi juga akan selesai, insya Allah beberapa kali pertemuan insya Allah bisa selesai. Silakan sebenarnya nanti kalau punya laptop atau ya laptop lah ya, itu nanti dibuka. Silakan buka file satu rekapitulasi jawaban responden yang sudah pernah saya share minggu kemarin, itu file Excel. Yang kedua bab 4 belajar, yang ketiga adalah aplikasi SPSS. Nah, ini bagi yang kalau mau belajar langsung pakai buka aplikasi SPSS-nya. Atau jika mau menunggu, boleh nanti menunggu setelah selesai belajar, nanti rekaman videonya akan saya share insyaallah. Baik, saya akan mulai dari sini dulu, dari bab 4 di sini ya. Ya, ini kemarin kita sudah sampai di pengolahan data distribusi frekuensi dengan mengolah data distribusi frekuensi. Ini dari awali dengan pengolahan data dari tabel tendensi sentral. Ini yang sudah kita olah pada video yang sebelumnya. Ini kolaborasi diolah data dengan menggunakan SPSS dengan Excel. Selanjutnya kita akan masuk, langkah berikutnya adalah setelah analisis deskriptif kita lakukan, maka langkah berikutnya kita akan melakukan analisis hasil penelitian. Jadi analisis hasil penelitian ini kita mulai dengan uji prasyarat analisis atau uji persyaratan analisis. Ada yang membuat narasinya seperti itu. Dikatakan pra berarti sebelum ya. Jadi sebelum kita menganalisis data, itu ada syarat yang harus kita penuhi dulu dalam mengolah data penelitian kita tersebut. Saya tidak mengulangi bagaimana data penelitian itu dapat didapati karena pada video yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Karena itu pada kali ini saya akan langsung mempraktekkan kepada mahasiswa semua bagaimana cara kita melakukan pengujian prasyarat analisis ini. Nah, pengujian prasyarat analisis ini karena penelitiannya rata-rata semuanya menggunakan pengaruh, maka untuk prasyarat analisis itu ada uji normalitas ya. Kemudian nanti ada uji homogenitas yang kedua, uji homogenitas yang ketiga nanti kita melakukan uji linearitas regresi. Nah, ini namanya ketiganya ini uji prasyarat analisis, mana kalau analisis regresi ataupun juga analisis jalur nanti menggunakan uji prasyarat analisis dengan 3 macam prasyarat ini. 3 macam prasyarat analisis ini. Jadi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas regresi. Kita akan melihat kenormalan datanya, kemudian homogen atau tidak datanya, dan linear atau tidak datanya. Nah, ini akan kita lakukan pengujian normalitas. Ini narasi pada bab 4 yang sudah saya format bentuknya seperti ini, dan bahkan hasilnya pun juga sudah ada. Jadi uji normalitas ini kita buat saja per variabel supaya mudah untuk memahaminya ya. Maka ini saya buat per variabel nanti biar mahasiswa bisa menjadikan ini sebagai contoh. Nah, ini hasil daripada uji normalitas yang sudah dilakukan.
Nah, proses untuk mendapatkan ini yang perlu adik-adik mahasiswa tahu bagaimana langkah-langkahnya untuk mendapatkan tabel-tabel ini. Karena ini merupakan hasil daripada pengujian test of normality. Nah, ini ketentuannya seperti ini, kriterianya. Jika nilai hitung signifikan atau nilai sig-nya ya, nilai sig ini lebih besar daripada nilai alfa 0,05, maka data berdistribusi normal. Kita akan mencari data itu harus berdistribusi normal. Bagaimana kalau tidak normal? Nanti akan dilakukan nanti data itu akan kita screening, artinya akan melakukan pengujian lain namanya. Nanti akan kita lakukan pengujian lain sehingga nanti data itu kita transformasikan sehingga nanti datanya bisa menjadi normal. Nah, seperti itu. Nah, kriteria ujinya nilai alfa, nilai sig pada tabel ini nanti, pada tabel hasil uji normalitas itu harus lebih besar daripada 0,05. Nanti akan kita lihat. Nah, seperti dalam hasil ini adalah nilai sig-nya adalah, ini ada uji Kolmogorov-Smirnov, ada Spiro-Wilk. Ini juga semuanya nilai sig-nya adalah lebih besar daripada 0,05. Ini boleh kita ambil salah satu pun boleh, keduanya pun juga boleh. Nah, setelah tabel ini kita dapatkan dari hasil pengujian, ini kita analisis dari tabel uji itu bahwa nilai sig itu adalah lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, ini. Nah, untuk mendapatkan data berupa tabel hasil uji ini, nah ini yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Baik, kita akan buka aplikasi SPSS-nya. Ini kita tutup dulu. Saya akan buka lagi aplikasi SPSS-nya. Ini ya, ini SPSS-nya. Oke, ini kita buka aplikasi SPSS. Sebenarnya kalau data SPSS yang minggu kemarin tersimpan, datanya tersimpan, itu kita tidak perlu membuat setiap hari. Setiap kali kita mau menguji tidak perlu dibuat. Tapi ini tidak masalah, saya ulangi supaya lebih mudah memahami. Ini ada variable view dan ada data view. Ini variable view ini kita buat di sini misalnya X1 ya, enter. Kita klik lagi di sini pakai mouse, kemudian X2, enter. Kemudian kita klik lagi di sini, ketik lagi X3, enter. Nah, pada label, di label di sini boleh kita ketik nama variabel. Ingat, kalau di name di sini tidak boleh ada spasi di SPSS-nya. Sementara kalau di label ini boleh pakai spasi. Misalnya X1-nya motivasi spasi berprestasi. Nah, begitu. Kemudian enter. X2-nya misalnya iklim organisasi. X3-nya kepuasan spasi kerja. Nah, itu boleh kita buat spasi kalau di label ini. Nah, desimal ini sebenarnya boleh kita buat 0 supaya tidak ada di belakang angka nanti 002. Ini kita buat 0 boleh saja. Atau dibiarkan juga tidak jadi masalah. Nah, kemudian setelah itu kita klik lagi di bawah data view ini. Data view kita klik. Kan sudah muncul ini nama variabelnya X1, X2, dan X3. Nah, kemudian kita ambil data dari Excel ya. Kita ambil data dari Excel yang sudah pernah saya share pada pertemuan sebelumnya. Nah, data ini kan data ini pada dasarnya adalah ini data yang sudah dikumpulkan dari angket penelitian. Ini yang kita ambil adalah jumlah total yang sebelah kanan. Ingat, total sebelah kanan bukan yang sebelah bawah dari tabulasi data ini. Ini X1, iklim organisasi, X2, data yang sebelah kanannya terus sampai ke bawah. Kepuasan kerja, X3, data juga yang sebelah kanannya. Nah, ini sudah saya rangkum di sini, saya jadikan satu file untuk nilai total X1, X2, dan X3 ini. Jadi ini tinggal kita blok saja semuanya, karena ini memang respondennya 126 orang. Setelah di blok, kita copy, kemudian kita bawa ke SPSS tadi yang sudah kita siapkan tadi menunya ini X1, X2, dan X3 ya. Nah, ini kita klik satu kali di SPSS ini, kemudian kita pastekan di sini. Nah, maka semua datanya sudah tercopy di sini.
Ini data ini akan berguna sampai selesai pengujian. Jadi sampai selesai pengujian skripsi kita akan menggunakan data ini. Data 3 ini, inilah data yang harus disimpan. Dan ini boleh disimpan sebenarnya. Nanti boleh disimpan. Klik save ya, disimpan. Jadi kita taruh di mana? Misalnya kita mau taruh misalnya di bab 4, di data D misalnya. Boleh kita kasih kode di sini data, kita simpan nama penelitian, data penelitian skripsi oke misalnya ya kan. Nah gitu, kita save. Nah ini data ini sudah tersimpan nanti di data D, datanya sudah tersimpan di data D, artinya kita tinggal lagi membuka setiap kita mau melakukan pengujian data skripsi. Nah, baik. Sesuai dari bab 4 tadi, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah uji normalitas daripada data yang sudah terkumpulkan, yang sudah dikumpulkan ini. Nah, langkah-langkahnya ini boleh ditulis kalau mau ditulis atau nanti cukup mendengarkan video. Yang pertama adalah analyze, kemudian kita akan klik descriptive statistik. Ini ada descriptive statistik, kita bawa ke kanan. Ada explore ya, kita klik satu kali. Kemudian ini kan ada 3 variabel tadi, motivasi, iklim, dan kepuasan. Nah, kita kerjakan satu-satu dulu. Pertama, motivasi berprestasi, kita klik ke kanan agar masuk ke kolom dependent list. Kita klik. Oke, cukup satu kali. Kemudian kita klik plots. Nah, ini sebenarnya sebelumnya seperti ini. Maka kita centang normality plots with test. Ini kita klik ini. Kemudian continue. Kemudian oke. Nah, maka hasilnya keluar seperti ini. Apakah ini dapat dilihat ini siapa? Bisa dilihat Rizka Dewi? Hasilnya kelihatan atau belum ini? Halo? Maka hasilnya belum ya? Ini ya hasilnya. Kalau ini jelas? Ini kalau ini? Nampak ya? Nampak? Jelas? Nampak, Pak. Oke. Jelas. Nah, ini hasil pengolahan data dari SPSS tadi. Dari semua tabel yang muncul ini kita hanya mengambil tabel yang test of normality. Jadi tabel test of normality ini kita copy, klik kanan, copy, kemudian setelah di copy kita bawa ke bab 4 tadi. Kita bawa ke file bab 4. Nah, di sini ya. Di sini ini karena hasil yang sudah jadi di atas, maka kita pastekan dengan yang hasil yang baru. Kita paste hasil yang baru. Nah, seperti ini hasilnya. Atau mungkin gaya pastenya yang agak kurang pas, boleh kita robah-robah ya. Misalnya pastenya dengan seperti ini. Nah, seperti ini boleh, supaya lebih mudah melihatnya. Nih. Nah, ini hasil pengolahan data yang barusan kita lakukan untuk X1 atau motivasi berprestasi ya. Ini hasilnya pun sama sebenarnya dengan yang di atas, tapi prosesnya saja. Ini X1, hasilnya nilai SIG-nya adalah 0,064. Ini koma ini menandakan bahwa sebenarnya sebelum koma itu ada 0 di sini. Nah, seperti itu pada dasarnya. Kalau di SPSS tetap seperti itu, dia nolnya tidak dimunculkan. Jadi pada dasarnya 0,139. Nah, seperti itu. Maka ini sudah selesai seperti ini. Ini kita edit saja sebenarnya tabel ini. Bagi yang pintar yang biasa mengolah komputer, ini tinggal klik saja di sini. Klik, kemudian ambil border di atas, kita klik all border. Nah, berubah dia. Nah, seperti itu. Nah, setelah data ini selesai kita kopas atau copy paste di sini, maka ini analisisnya tadi. Jadi kita lihat nilai SIG-nya, katakanlah kita mengambil dari salah satu uji Kolmogorov-Smirnov-nya, nilai 0,064 itu lebih besar daripada nilai alfa 0,05. Jadi 0,05 ini pada dasarnya dia sudah standar
standar yang sudah ditetapkan oleh para ahli statistik. Untuk uji normalitas itu harus lebih besar data hasil pengujinya daripada 0,05, sehingga baru data itu dikatakan berdistribusi normal. Nah, seperti itu. Oke, selesai S1. Kita lanjutkan normalitas data X2. Ini prosesnya sebenarnya sama. Kita lakukan kembali dengan SPSS tadi ya. Kita buka menu SPSS ini. Kita lakukan ambil data seperti tadi dari analisis, analyze, kemudian deskriptif statistik, explore, kemudian yang X1 tadi kita kembalikan ke kolom semula, kemudian kita masukkan lagi iklim ke kolom dependent list. Karena ini tadi plotnya sudah, absennya tadi sudah dipilih, plotsnya tadi sudah dipilih normality plots, maka tidak perlu lagi kita yang kedua kalinya tidak perlu mengklik lagi. Kita langsung klik OK. Langsung klik OK, maka hasilnya juga akan keluar seperti ini. Nah, ini hasil yang kedua. Ini iklim organisasi. Nah, nampak jelas ya? Jelas apa, Dwi? Jelas, Pak. Jelas ya, ini ya. Nah, ini setelah keluar ini kita copy lagi. Kita copy, kemudian kita buka lagi bab 4-nya. Bab 4. Nah, ini iklim organisasi ya. Ini hasil yang sudah jadi. Kita copy paste yang di bawahnya. Nih, sebagai karena contoh hasil yang baru. Ini kita kopas. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi, ini nilai tes hasil tesnya itu adalah 0,200 ini. Ini hasil pengujiannya. Nah, gitu. Dan Severo Wilks-nya juga 0,344 yang lebih besar daripada 0,05. Sehingga data X2 pun juga sudah dikategorikan berdistribusi normal. Oke, selesai. Kemudian kita lanjutkan menguji uji normalitas X3. Lagi mengajar, maaf ya. X3 kita buka SPSS-nya lagi. X3. Nah, ini datanya. Kita lakukan seperti tadi. Pertama, kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, explore. Kemudian iklim X2 ini kita keluarkan ke kiri. Dan X3-nya kita masukkan ke dependent list. Kemudian ini plotnya tidak perlu lagi kita klik, kita langsung OK. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, oke. Ini kepuasan kerja X3. Kita klik kanan, copy, kemudian kita bawa bab 4, kita masukkan di bab 4 ya, ini X3. Test of normality, ini kita masukkan datanya misalnya di sini hasil belajarnya ujinya tadi. Nah, oke, seperti ini. Nih, hasilnya pun sebenarnya sama dengan yang sudah jadi di atas karena datanya pun juga sama. Nah, kemudian ini nanti di setting saja ya, tabel tinggal klik ini saja, kemudian klik border di atas. Oke, jadi. Nah, setelah itu kita analisis 0,041. Nah, ini 0,041 ini adalah lebih kecil daripada 0,05, sehingga data yang untuk X3 ini tidak belum berdistribusi normal. Jadi dia tidak berdistribusi normal. Jadi oleh karena itu, karena data ini tidak berdistribusi normal, maka perlu dilakukan transformasi data namanya. Nah, ini transformasi data ini bisa kita lakukan dengan melakukan transformasi data juga melalui aplikasi SPSS ini. Ada sebenarnya petunjuk dari filenya, nanti bisa saya share juga ya bagaimana cara kita melakukan transformasi data. Nah, nanti saya juga akan share bagaimana cara melakukan transformasi data. Nanti saya share via WA ya, gitu ya. Baik.
karena X3-nya belum berdistribusi normal, maka kita akan melakukan transformasi data. Ini ada petunjuk ini ya. Ini petunjuk untuk melakukan cara transformasi data menggunakan SPSS. Ini saya download dari internet. Karena dari buku saya sulit memahaminya, jadi saya coba browser dari internet, temukan sehingga mudah untuk memahaminya. Di buku sebenarnya juga ada ini. Saya punya bukunya. Langkah pertama, transformasi data menggunakan SPSS. Buka aplikasi SPSS. Setelah kita buka, klik program SPSS, buka lembaran pertama, kemudian pilih data view. Data view artinya data penelitian kita tadi dimasukkan ke SPSS. Kemudian setelah data semuanya masuk, langkah ini kita melanjutkan melakukan transformasi data dengan cara katanya klik transform. Nanti di menu SPSS di atas ada transform, klik compute variable, nanti akan muncul menu seperti ini. Ingat ya, transform compute variable, muncul menu seperti ini. Kemudian pada langkah ini perhatikan pada kolom target variable, nanti ada kolom target variable di sini ya. Ini kolom target variable. Isi nama variabel yang akan kita robah, misalnya hasil transformasi X3 misalnya nanti gitu. Kita akan cobakan nanti. Pada kolom fungsional group, nanti di sini muncul kolom fungsional group ini. Di situ nanti klik all, nanti di bawah ini ada all di sini. Kita klik all di sini. Kemudian pada kolom fungsional and special variable itu cari LG10. Lalu LG10 itu klik 2 kali, klik gitu Pak. Mouse-nya diklik. Kemudian biarkan tanda tanya itu pada kolom numeric expression pada gambar sehingga gambar berupa seperti ini nanti. Nah, ini nih, tanda tanya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya masih pada gambar compute variable, klik 2 kali hasil belajar. Ini hasil belajar ini maksudnya variabel yang akan kita transformasikan. Kemudian seperti gambar. Nah, sehingga dia menjadi di sini tadi nilai, maka tanda tanya tadi dia akan berubah menjadi nilai di sini. Nah, begitu, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan melakukan transformasi data di SPSS tadi, karena X3 ini tidak normal. Akibatnya kalau data tidak normal, maka sebenarnya tidak bisa dilanjutkan untuk melakukan analisis uji hipotesis gitu. Maka data tersebut bisa kita transformasikan. Nah, sesuai petunjuk tadi, pertama kita pilih adalah transform. Ini datanya sudah masuk ya, data ini tetap data tadi. Kemudian kita klik transform sesuai petunjuk tadi, kemudian compute variable ya. Nah, di target variabel tadi diminta kita mengisi misalnya hasil. Ini tidak boleh spasi di sini, boleh shift garis bawah underscore ya. Hasil transformasi underscore lagi X3 begitu. Hasil transformasi X3. Oke, sudah. Kemudian kita tadi dimintanya untuk mengklik all, klik sekali all. Kemudian fungsional and specialist variable, tadi disuruhnya kita mencari LG10. Kita klik di sini pelan-pelan, cari LG10. Nah, ini ada ketemu LG10. Ingat tadi LG10-nya diklik 2 kali. Klik, harus langsung gitu, tidak boleh pelan-pelan. Kalau pelan-pelan nanti tidak jadi dia. Maka di sini kita klik 2 kali. Tek. Nah, muncul 2 kali. Maka muncul tanda tanya di sini, di LG10 tanda tanya. Kemudian kita klik lagi kepuasan kerja, karena ini variabel tadi yang tidak normal. Kita klik juga 2 kali. Klik gitu ya. Oh, ini kelambatan. Nah, gitu, 2 kali. Nah, sudah masuk ini LG10, kemudian selanjutnya kita klik OK. Nah, maka setelah itu kita klik, maka kita kembali lagi ke menu SPSS tadi, sehingga jika hasil transformasi itu sukses, berarti akan muncul seperti di dalam tampilan di layar ini. Dia akan tampil seperti itu. Nampak hasil transformasi data ini ya, nampak jelas apa Dwi? Ini Damayanti jelas ya, nampak ya? Jelas, Pak. Jelas ya, baik, kita lanjutkan.
Nah, ini nanti kita akan lakukan pengujian ulang, uji normalitas lagi, karena datanya sudah kita transformasikan, maka kita lakukan pengulangan pengujian lagi. Sama seperti melakukan X1, X2 tadi, dan X3 tadi, kita lakukan ulang, kita pilih analyze, descriptive statistik, explore, ya. Kemudian kepuasan kerja ini kita keluarkan, kita masukkan data yang sudah ditransformasikan tadi, kita masukkan ke kanan, kemudian plotnya tadi sudah, oke langsung. Maka hasil transformasi datanya, maka seperti ini hasilnya. Mana ini tadi? Mana? Lagi proses ya, bentar. Nah ini hasil transformasi X3. Nah ini tinggal kita copy saja, kita copy. Lalu kita bawa ke bab 4. Bawa ke bab 4. Mana bab 4 ini? Nah, ini yang data hasil transformasi yang sudah selesai ini kita pastikan di sini. Maka hasilnya sama dengan yang sudah jadi gitu ya. Ini tinggal di servis saja nih. Nah, jadi seperti itu. Nah, muncullah nilai SIG daripada hasil transformasi data tadi adalah 0,196. Yang ini 0,05. Sama sebenarnya ini. Nah, kita boleh ambil yang Kolmogorov-Smirnov itu nilainya 0,196. Lalu kita analisis nilai 0,196 itu lebih besar daripada 0,005. Maka data tersebut sudah berdistribusi normal. Maka berarti X1, X2, dan X3 itu semuanya sudah berdistribusi normal dan dapat kita lanjutkan untuk melakukan analisis uji yang berikutnya. Nah, ini rangkuman saja sebenarnya, rangkuman ya. Nah, berikutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Ini uji homogenitas ini kriteria ujinya, ini R probability value itu harus lebih kecil atau sama dengan dari tingkat alfa yang ditentukan. Maksudnya harus lebih kecil daripada nilai alfa 0,05 ya. Atau sama dengan daripada dengan 0,05 nanti hasilnya. Nah, hasilnya maksudnya yang seperti ini. Ada nanti nilai ANOVA seperti ini ya. Ini boleh ANOVA seperti ini. Ini untuk X1 terhadap X3. Jadi kalau homogen itu yang kita uji itu 2 variabel sekaligus. Karena ada 3 variabel berarti nanti ada 2 kali pengujian. X1 ke X3, kemudian X2 ke X3. Ini akan kita lakukan pengujian. Nah, nilai R probability standar alfa yang ditetapkan adalah 0,05. Nah, baik, ini hasil yang sudah jadi. Sekarang kita akan melakukan pengujian uji homogenitas namanya. Kita kembali ke SPSS tadi. Nah, ini SPSS tadi. Jelas nampak Dwi ini? Nampak ya? Baik. Nampak jelas ya? Saya tidak khawatir nanti hasilnya gelap. Seperti postingan yang minggu lalu itu pernah hasilnya gelap. Kalau gelap tolong dikasih tahu ya supaya ada kita perbaiki teknisnya seperti apa. Baik, ini untuk uji normalitas, datanya tetap masih data yang tadi. Maka saya katakan data ini akan kita olah sampai selesai menjadi skripsi. Bab 4-nya selesai dari data yang 3 ini. Kita klik analyze ya, analyze untuk uji homogenitas ini. Kemudian compare mean. Ada compare mean di sini, ada compare mean, analyze, kemudian compare mean. Kemudian one way ANOVA ya, klik kanan ini. Dibawa ke kanan, bukan klik kanan, bawa ke kanan, one way ANOVA, klik. Kemudian karena dia tadi dependen ini kan variabel bebas, maka kita klik transformasi, pilih ke kanan. X3 yang sudah ditransformasikan tadi. Kemudian X1-nya kita masukkan ke faktor. Nah ini. Kemudian kita klik OK, map. Kita option dulu, option. Ini option, sebenarnya ini belum dicentang, tapi karena sudah dicentang, oke kita biarkan. Kalau belum dicentang, seperti itu kita klik 1 kali biar muncul centangnya. Nah kemudian oke, kita klik oke lagi. Nah ini muncul
hasilnya, ini hasil transformasi test of homogeneity of varian. Jadi dua ini sebenarnya boleh kita ambil untuk mengambil tabel hasil uji homogenitas. Ini tabel ini boleh kita ambil sebenarnya, boleh yang ini atau boleh yang ANOVA. Kalau mau kita ambil yang ini pun juga boleh sebenarnya. Kita copy, kita bawa ke bab 4. Yang ini ya, ini untuk X1 terhadap X3. Ini kita pastikan di sini. Kita pastikan. Nah, ini hasilnya. Intinya kita hanya ingin mengambil nilai sig-nya ini saja. Nilai sig ini, jika nilai sig ini lebih kecil daripada 0,05, berarti data kita sudah menyebar secara homogen. Lah ini kok tidak sama dengan yang hasil yang sebelumnya. Ini kita mengambil yang satunya lagi ya. Maaf, oh ya tadi belum keluar ya hasilnya. Oke, saya ulangi ya. Tadi hasil uji homogenitasnya ini, maaf ini tadi belum saya tampilkan karena lupa. Ini yang satu test of homogeneity yang hasil pengeluarannya. Ini juga tes ANOVA. Nah ini yang tadi saya kopikan. Yang ini pun juga bisa kita ambil untuk kita jadikan masuk di dalam bab 4. Ini kita contohkan dulu ini. Nah ini boleh ini kita kopikan di sini, kita pastikan di sini maksudnya. Kita pastikan. Nah oke, ini bisa diservis seperti ini, maka jadi. Nah yang sudah jadi di atas ini kan sama dengan yang ini. Jadi boleh mau ambil yang test of homogeneity of varian atau boleh yang ANOVA-nya ini boleh saja diambil. Yang lebih simpel yang ini boleh, silakan nanti kalau mau ambil yang ini boleh. Salah satu saja. Bagaimana kalau keduanya dimasukkan? Menurut saya tidak jadi masalah karena itu memang hasil daripada uji homogenitas melalui aplikasi SPSS. Kalau yang melalui ANOVA nilai sig-nya juga 0, maka kita analisis tabel itu nilai sig daripada hasil pengujian R probability value-nya tidak adalah 0,000, itu lebih kecil. Ini kode lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan X1 motivasi terhadap kepuasan itu menyebar secara homogen. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan pengujian X2 terhadap X3. Ini hasil yang sudah jadi seperti ini. Untuk pengujiannya sama seperti tadi. Kita ulangi ya, kita buka lagi SPSS-nya. Kita buka SPSS, kita klik Analyze, kemudian Compare Mean, One Way ANOVA, kemudian motivasinya kita keluarkan karena ingin masukkan X2 lagi. X2 kita pindahkan di faktor, kemudian option tadi sudah oke, homogeneity of variant test, continue, kemudian oke. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah ini, jelas ini, nampak ini? Nampak ya? Dwi nampak? Nampak, Pak. Nampak, baik. Ini hasilnya. X3 yang keduanya adalah tes homogeneity. Nah ini kita copy boleh, yang di bawah ini juga kita copy. Mau yang ini boleh di copy atau tadi mau keduanya ya kita tutup, bawa ke bab 4 tadi. Nah ini kita pastikan di sini, boleh kita setel sedikit, kita borderkan. Nah oke. Maka hasilnya adalah sig ya kan, sig, nilai sig-nya masuk. Atau yang satu lagi tadi boleh kita kopikan juga, kita hasil pengolahan yang satunya kita kopikan juga. Ini tes of homogeneity varian ini kita copy, kemudian kita bawa lagi di bab 4, boleh kita kopikan semuanya. Satunya di atas ya, satu di bawah ini. Kita copy di sini. Nah, ini. Nah, di sini juga nilai sig-nya adalah 0,00. Ini biasanya kalau datanya sudah normal, otomatis biasanya akan homogen, itu biasanya ya. Ini juga merupakan prasyarat, jika tidak homogen maka kita tidak bisa melanjutkan uji analisis statistik atau analisis yang berikutnya. Baik, uji homogenitas sudah kita selesaikan. Yang berikutnya adalah kita masuk uji linearitas dan signifikansi koefisien regresi.
Ini adalah merupakan uji prasyarat analisis yang ketiga untuk jika penelitian kita diawali dengan kata pengaruh yang analisisnya merupakan analisis regresi baik sederhana ataupun berganda. Tapi jika judulnya hubungan, maka uji linearitas ini tidak dilakukan karena kita tidak menguji linearnya. Kita hanya menguji uji korelasi. Kalau judulnya diawali dengan kata hubungan. Jadi kalau gitu, kalau hubungan cukup normalitas dan homogenitas saja uji prasyarat analisisnya. Nah, ini uji linearitas ini kriteria ujinya adalah apabila R probability value, nilai R di sini maksudnya hasil perhitungan ya, nilai hasil perhitungan dari SPSS tadi, nilai signya itu itu lebih kecil atau sama dengan itu maksudnya sama besar dengan 0,05 dari tingkat alfanya adalah 0,05, ini sebenarnya alfanya adalah 0,005 ya. Itu yang ditentukan, maka distribusi berpola linear. Dalam hal ini distribusi tidak berpola linear. Jika lebih besar maksudnya daripada 0,05 maka dia tidak berpola linear. Kalau tidak linear itu berarti data perlu perbaikan dan belum boleh dilanjutkan ke analisis yang berikutnya. Nah, baik, ini hasil yang sudah jadi. Ini juga 2 kali kita menguji karena 3 variabel. X1 atas X3 atas X1 terhadap X1, kemudian X3 terhadap X2. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan tabel hasil uji linearitas ini? Nah, ini akan kita lakukan analisisnya. Baik, kita buka kembali. Masih jelas apa? Dwi ini ya, jelas ya? Halo? Jelas ya? Ini Dwi? Jelas, Pak. Baik, konfirmasi ya. Lemadi. Baik, data kita masih tetap menggunakan data hasil dari SPSS tadi ini ya. Untuk menguji linearitas, pertama analyze ya, analyze, kemudian kita klik compare mean ya, compare mean. Kalau tadi juga compare mean homogenitas, tapi di sini bedanya kalau yang homogen tadi one way ANOVA, tapi kalau yang linearitas kita klik di mean ya atau means. Kemudian kita masukkan variabel sesuai kolomnya. Dependen ini berarti X3, kemudian ini salah apa ini? Kemudian X1-nya, kemudian X1 ini kita masukkan ke independen. Nah, independen. Jadi ini langsung kita pilih option. Di option ini di bawahnya ada test for linearity. Ini kalau belum dicentang, boleh dicentang saja seperti ini. Continue, kemudian OK. Nah, kita akan melihat hasilnya, seperti apa hasilnya. Nah, begini hasil daripada test for linearity tadi. Nah, ini hasil transformasi X3, variabel X3 dengan X1 motivasi berprestasi. Ini Anda boleh lihat bagian tengah ini linearity ya. Kita lihat sejalur dengan dia. Nilai signya adalah 0,00 ini. 0,00 ini adalah nilai sig daripada X3 atas X1. Nah, ini kita copy saja. Kita copy, kemudian kita bawa ke bab 4, pengujian test for linearity-nya tadi. Kita klik kanan, pastikan di sini. Nah, ini hasilnya. Ini setting dulu supaya lebih enak melihatnya. Oke. Nah, ini diatur saja nanti oleh mahasiswa. Boleh kita buat seperti ini, dikecilkan kolomnya supaya bisa bergeser karena dia melebihi daripada jalurnya ya. Nah, gitu. Maka nampak jelas ini. Ini ada nilai sig-nya yang kita ambil adalah hanya linearity ini. Ini yang kita baca. Kita hanya membaca hasil daripada test for linearity-nya. Maka ini nilai sig-nya ini, nilai sig-nya ini. Ini nilai sig, kemudian yang kita ambil adalah ini 0,00-nya ini. Nah, dengan begitu bahwa X1 terhadap X3 atau X3 atas X1 itu adalah sudah berpola linear. Ini artinya data kita bisa kita lanjutkan untuk melakukan analisis yang berikutnya. Baik, yang berikutnya adalah X2, X3 terhadap X2. Ini yang sudah jadi ya, sudah jadi, hasilnya sudah jadi, sudah kita dapatkan dari hasil pengujian SPSS. Tinggal lagi kita melihat bagaimana cara kita menguji
contohnya. Sama prosesnya. Jadi saya ulangi, misalnya dari SPSS, kita tetap kembali kepada data yang ada di SPSS ini tadi. Semuanya dari sini. Kita klik analyze, kemudian compare min, kemudian min, kemudian klik. Kita tinggal mengeluarkan motivasi, kita ganti dengan Ek2 iklim. Masukkan ke sini. Optionnya sudah ya, test for linearity-nya sudah, kemudian oke langsung. Maka hasilnya akan nampak seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini. Jelas ini apa, Dwi? Nampak jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Baik. Oke, ini kita copy kembali. Kita copy, kemudian kita bawa kembali ke bab 4. Di bawah di sini kita pastikan. Kita pastikan. Oke, jadi sama seperti tadi. Ini kita setting sedikit. Oke, ini kita luruskan supaya nampak di mana ujung nilainya. Signya supaya tabel signya itu bisa masuk ke dalam ini ya. Nah, ini kita setting seperti ini. Oke, sudah keluar. Ini sig nilai sig for linearity-nya ini ya. Maka dapat kita temukan ini nilai signya adalah 0,00. Nah, ini. Maka dapat dipahami, dapat dibaca dari hasil tabel di atas bahwa nilai R ini maksudnya nilai sig di sini adalah lebih kecil daripada tingkat alfa yang digunakan adalah 0,05 atau 0,00 yang nilai ini itu lebih kecil daripada nilai alfa 0,05, ini standar yang dibuat oleh pakar statistik. Kemudian sehingga variabel iklim organisasi terhadap variabel kepuasan kerja itu berpola linear. Maka karena datanya semuanya sudah normal, datanya juga sudah homogen, dan datanya juga sudah linear, maka sudah boleh dilanjutkan untuk masuk ke pengujian berikutnya adalah pengujian hipotesis. Nah, begitu. Baik, sebelum ini saya akan videonya cukup sebatas di sini ya. Nanti untuk pengujian hipotesis, ini langkah terakhir untuk bab 4, kita akan masuk video yang berikutnya supaya supaya tidak bosan mendengarkan videonya terlalu banyak, terlalu panjang gitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Tri Eka Safitri, Ine Damayanti, Imam Al-Ghazali, dan Fidian Fauziah. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup nanti menunggu share videonya? Bagaimana ini? Share videonya, Pak. Oh, baik, saya nanti akan share. Videonya share. Oke, siap, insyaallah nanti akan Bisa diulang-ulang. Iya, betul. Nanti linknya itu disimpan, nanti kapan-kapan pun bisa dibuka ya. Iya. Nah, jadi seandainya pun kamu ngambil kuliah sampai S2 pun, insya Allah ini masih berguna. S2, S3 pun masih berguna sebagai cara kita mengolah data, ya kan. Baik, dari mahasiswa, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan kita ini dengan mengucapkan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.